Langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk membentuk Satgas Anti Preman merupakan respon tegas terhadap meningkatnya isu gangguan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas di Kota Pahlawan. Berikut adalah poin-poin utama terkait rencana pembentukan Satgas tersebut. Pertama, tujuan utama pembentukan. Fokus utama Satgas ini bukan hanya sekadar penangkapan, melainkan menciptakan rasa aman bagi warga Surabaya. Sasaran utamanya meliputi pemberantasan aksi premanisme di titik-titik rawan, penertiban parkir liar yang seringkali disertai pemaksaan tarif, pengawasan tempat hiburan malam dan kerumunan yang berpotensi memicu keributan, pencegahan aksi geng motor atau tawuran remaja. Kedua, kolaborasi lintas instansi. Eri Cahyadi menekankan bahwa Pemkot tidak bekerja sendiri. Satgas ini akan menjadi kekuatan gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Surabaya sebagai penegak perda di lapangan, Polrestabes Surabaya, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk penindakan hukum pidana, TNI Garnisun Tetap Tri atau Surabaya sebagai pendukung stabilitas keamanan. Ketiga, melibatkan masyarakat partisipasi publik. Wali kota juga mengajak warga untuk menjadi mata dan telinga bagi pemerintah. Rencananya akan ada kanal pelaporan khusus seperti Command Center 112 yang lebih responsif terhadap aduan terkait tindakan premanisme. Keempat, pendekatan humanis namun tegas, meski namanya anti preman. Eri Cahyadi sering menekankan pentingnya solusi jangka panjang bagi warga Surabaya yang terlibat aksi premanisme karena alasan ekonomi. Pemkot berupaya mengarahkan mereka ke program padat karya agar memiliki penghasilan yang halal dan legal. Catatan penting, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa iklim investasi dan pariwisata di Surabaya tetap kondusif. Mengingat Surabaya merupakan kota jasa dan perdagangan terbesar di Jawa Timur. Apakah Anda ingin saya membantu merinci bagaimana cara melaporkan tindakan premanisme melalui layanan? Terkait dengan pembongkaran rumah itu sudah terjadi 3 bulan, 2 bulan ya, hampir 2 bulan yang lalu, yang pengusiran nenek itu. Ketika itu juga ada pembongkaran rumah. Kejadian ini sudah dilakukan pertemuan di kecamatan dan ternyata tidak bisa titik temunya. Dan kejadian ini sudah dilakukan pemeriksaan di Polda Jawa Timur karena ada laporan di Polda Jawa Timur. Maka saya berharap apapun, kalau tadi satu sisi mengatakan bahwa dia sudah membeli, satu sisi nenek mengatakan bahwa ini masih rumah beliau. Ketika terjadi hal seperti ini, ketika ada pembelian, maka lakukan secara hukum. Apapun yang terjadi, apakah itu miliknya Pak Samuel pun, kalau Pak Samuel benar, maka tidak boleh melakukan kekerasan seperti itu, karena ini juga melanggar hukum. Maka kita lakukan, ini negara hukum, ya kita berjalan sesuai hukum. Kalau yang dibenarkan, yang benar itu adalah pembuktiannya, bukti kepemilikannya adalah nenek, maka Pak Samuel malah nggak karu-karuan ketika dari sisi hukumnya juga berjalan. Yang saya ingin sampaikan bahwa negara kita ini, kota kita ini adalah kota berlandaskan hukum, kota hukum, maka yang berjalan adalah hukum. Jangan sampai terjadi yang tidak karu-karuan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka saya memohon kepada warga kota Surabaya, ketika terjadi hal seperti ini, karena kita negara hukum, selesaikan secara hukum. Masih ingat ketika terjadi kejadian ijazah yang ditahan, semuanya juga ramai begini, tapi saya langsung masuk ke Polda, saya sampaikan ke Polda karena negara hukum. Karena kalau menyelesaikan hal ini tidak bisa satu-satu, tapi sampai ke akar-akarnya. Maka Surabaya selalu saya katakan, yang salah seleh, sing bener ya terus. Nah, salah benar itu dari mana pembuktiannya? Dari hukum. Dan contohlah ijazah. Ketika itu terjadi, maka sampai ke akar-akarnya. Dan saya berharap ini menjadi atensi. Dan saya sampaikan ke Polda juga menjadi atensi. Ini harus dibuka secara terang benderang. Siapa yang salah, siapa yang benar. Sehingga apa? Ada trust dan ada kepercayaan dari kami, pemerintah kota, dan dari warga kota Surabaya. Karena sebelum kejadian viral kemarin, hal ini sudah diperiksa oleh kepolisian daerah. Karena buat saya, hukum ini harus berjalan, tidak bisa diselesaikan oleh pihak tertentu. Tidak. Kalau ini semua pihak ikut menyelesaikan, tidak diselesaikan secara hukum, maka kondisivitas kota Surabaya tidak akan terjaga. Karena kita ini adalah negara hukum, kita didasarkan kekuatan agama dan Pancasila, ayo tetap
dijaga keguyupan itu, tapi proses hukum jangan pernah berhenti, lakukan, kita kawal proses hukumnya, siapa yang benar, siapa yang salah, sing salah kudu selek. Itu saja. Pak, itu kan melibatkan ormas nih Pak, apakah ada nantinya ke depannya imbauan kepada para ormas supaya nantinya juga menjaga kondusivitas? Jadi kita sudah kumpulkan, nanti insya Allah hari ini karena banyak yang sudah libur atau apa, nanti di awal Januari kita akan kumpulkan semua suku di Surabaya, semua ormas yang ada di Surabaya. Kita sampaikan hal seperti ini. Karena apa? Pemerintah kota sudah membentuk Satgas Anti Preman. Itu disampaikan oleh Kapolda dan ada surat edaran SK dari Gubernur Surabaya juga ada. Maka kita juga membentuk Satgas Anti Preman. Jadi warga Surabaya, kalau ada hal seperti ini, tolong sampaikan Satgas Anti Preman. Yang di situ tidak hanya kepolisian, tapi ada TNI, ada Angkatan Darat, ada Marinir, ada polisi, ada semuanya. Forkompinda yang ada di Surabaya itu akan berkumpul jadi satu menjadi Satgas Anti Preman. Jadi tidak ada lagi hal seperti ini karena kita negara hukum. Kalau ada yang seperti kejadian seperti ini, tolong sampaikan di Satgas Anti Preman. Maka akan diselesaikan. Pak Kapolres punya komitmen itu, Forkompinda punya komitmen itu. Maka negara ini berdasarkan hukum. Kalau ada yang berbuat itu, ya kita selesaikan secara hukum. Janganlah dibuat kacau Surabaya. Setelah Surabaya kacau, ditunggangi lagi dengan yang lainnya. Akhirnya ada kegiatan yang berbenturan. Nah ini yang harus kita jaga kondusivitas kota Surabaya. Dan saya yakin orang Surabaya itu cinta sama Surabaya. Kalau ada yang membenturkan begini, ya kita pasti akan jaga. Tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah terprovokasi. Karena hal ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polda dan Satgas Anti Preman ini juga kita akan sosialisasikan di hari Senin, Selasa, Rabu. Setelah itu di Januari kita kumpulkan semua ormas, kita kumpulkan semua suku. Waktunya hari ini kita harus menjaga kota Surabaya. Karena Surabaya itu terdiri dari banyak suku loh. Ada suku yang macam-macam, terdiri dari banyak agama loh. Maka jangan pernah yang terdiri dari banyak suku tadi dan jangan pernah terdiri dari banyak agama ini digesekkan. Maka yang bisa menjaga adalah warga kota Surabaya sendiri.